Saya percaya tiap kita rindu untuk hidup berkemenangan. Tiap ada tantangan, kita dapat mengalahkannya. Tiap ada ujian, kita dapat menyelesaikannya. Kita bukan hancur, tapi makin baik waktu demi waktu. Paulus berkata dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa kita dijadikan Tuhan pribadi yang menang. Karenanya ia berpesan 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Selanjutnya Alkitab mencatat, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mau hidup berkemenangan waktu demi waktu, maka kata kunci yang harus terimplementasi di kehidupan saudara dan saya adalah persekutuan dengan Tuhan atau persekutuan dalam Tuhan. Apa makna persekutuan? Persekutuan itu bukan hanya sekadar ngumpul-ngumpul dan rame-rame. Persekutuan berbicara tentang satu prinsip dasar, bahwa kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan Ia melahirkan kita kembali dalam kasih karunia. Berbicara tentang persekutuan, maka saya mau tarik tiap kita bahwa inisiatif terbentuknya persekutuan itu bukan lahir dari manusia, tetapi dari sudut pandang Tuhan. Alkitab mencatat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat ke-18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sekali lagi, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Allah melihat tidak baik manusia itu seorang diri. Apakah manusia yang Tuhan bentuk tidak sempurna dan tidak lengkap? Apakah manusia yang dibentuk penuh dengan kekurangan? Ayat 19 memberikan gambaran jelas bahwa manusia yang Tuhan bentuk di awal penciptaan mempunyai otoritas. Waktu Tuhan menghadapkan segala jenis binatang yang dibentuk dengan tangannya, coba simak baik-baik kata demi kata yang ada. Tuhan melepaskan kewenangannya untuk membentuk dan menamai makhluk hidup yang Dia ciptakan kepada manusia. Betapa luar biasanya kuasa yang dimiliki manusia pada waktu itu. Karena apa yang disebut, demikianlah ia akan bergerak. Namun demikian, dengan kelengkapan dan otoritas yang begitu melimpah dalam kehidupan manusia, Allah melihat
bahwa manusia tidak baik seorang diri. Lahirlah sebuah kata, persekutuan. Persekutuan didasari oleh satu kata, sepadan. Itu sebabnya waktu Paulus menasehati jemaat di Korintus bahwa segala jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Persekutuan kita dalam Tuhan akan mendatangkan sesuatu yang baik. Maka pemaknaan tentang persekutuan itu harus sempurna dan lengkap, holistik dalam kehidupan saudara dan saya. Karena dengan pemaknaan yang benar mengenai persekutuan, maka kita dapat bergerak. Poin pertama berbicara tentang persekutuan adalah ini inisiatif Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Ini maunya Tuhan. Kalau itu sudah maunya Tuhan, jangan dilawan. Tidak pernah ada sejarah sesuatu yang diciptakan mengalahkan pencipta. Jadi bergerak dalam arus itu. Bersekutu didasari oleh keterikatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka sepadan yang dimaksud adalah bagaimana saudara dan saya membangun sebuah persekutuan dengan orang-orang percaya yang sama-sama melihat Yesus Kristus adalah satu-satunya penguasa di kehidupan tiap manusia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya hidup berkemenangan itu bukan imajinasi, tapi hidup berkemenangan adalah realitas saudara dan saya. Amin.